Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi informasi nih, Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman guru yang akan ikut PPG. Ini ada kabar dari Direktur PPG, di mana menyampaikan bahwa untuk PPG dalam jabatan tahun ini ada perubahan kebijakan yang signifikan dalam pelaksanaan PPG untuk guru tertentu ya Bapak Ibu di tahap 1 tahun 2025. Perubahan apa itu Bapak Ibu dalam pelaksanaan PPG di tahun ini ya yang mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Silakan nanti disimak ya, semoga ini informasi ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang akan ikut PPG bagi guru tertentu ya, guru dalam jabatan. Silakan disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Direktur Pendidikan Profesi Guru PPG, Pak Peri Maulana Putra menyampaikan informasi penting kepada para peserta PPG bagi guru tertentu ya tahun 2025. Dalam unggahan Instagram Ibu Nunuk Suryani, saya lansir dari Kamis 8 Mei 2025, Peri menekankan adanya perubahan kebijakan signifikan. Ada perubahan kebijakan yang signifikan dalam pelaksanaan PPG tahun ini. Terutama ini ada dua hal, yaitu waktu pengerjaan modul dan penegakan integritas akademik. Nah, ini Bapak Ibu, dua hal ini nanti yang akan menjadi salah satu komponen penting untuk diperhatikan bagi teman-teman yang akan melaksanakan PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu. Nah, salah satu perubahan utama yang perlu diperhatikan peserta adalah diberlakukannya batas waktu ya dalam pengerjaan modul. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu dibebaskan kepada teman-teman guru ya untuk mengerjakan modul ini ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini proses pengerjaan modul itu telah diatur ya dalam waktu pengerjaan yang terstruktur dan terbatas. Nah, jadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau dulu itu mungkin saja teman-teman guru yang rajin gitu ya, kemudian intens begitu, maka bisa saja satu hari bisa mengerjakan satu modul kemudian berpindah pada hari yang sama ke modul lain. Nah, sekarang tidak bisa lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap modul memiliki waktu yang telah ditentukan agar peserta belajar dengan ritme yang sesuai. Begitu disampaikan oleh Pak Peri ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah bagus yang tahun lalu begitu? Jadi guru diberikan kebebasan begitu untuk mengerjakan modul, kemudian sehari mungkin bisa 1-2 modul. Yang berbeda dengan sekarang yang dibatasi ya waktunya. Tentu ada alasan mengapa dibatasi waktunya atau ditentukan waktunya. Oke, kita teruskan dulu ya Bapak Ibu. Nah, melainkan sebagai upaya untuk menyesuaikan ritme pembelajaran yang ideal, sehingga para guru dapat benar-benar memahami materi sebelum melanjutkan ke modul selanjutnya. Lebih lanjut, Peri juga mengingatkan seluruh peserta agar mengerjakan modul dan seluruh proses PPG secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, jadi secara mandiri. Menurutnya, kejujuran dan kemandirian merupakan kunci utama keberhasilan dalam mengikuti program ini. Jadi sebaiknya memang ya dikerjakan sendiri, tidak dijoki gitu ya Bapak Ibu. Ya, tidak dijoki, bekerja sendiri, kemudian menjaga integritas ya gitu. Jadi tidak dibantu oleh orang lain. Dimohon katanya Bapak Ibu untuk mengerjakan semua proses ini sendiri, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Dirjen ya, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Ibu Nunuk? Apa yang disampaikan beliau? Nah, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman pelaksanaan PPG tahun sebelumnya, memang tingkat kelulusan itu sangat tinggi sekali. Itu mencapai 98,96%. Begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang menyampaikan bahwa peserta yang tidak lulus itu biasanya terdapat indikasi tidak mengikuti aturan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan program. Sebenarnya tidak lulus itu karena itu ya.
Saya yakin semua guru, teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Nah, menanggapi kekhawatiran sebagai guru terhadap batas waktu, nah itu kan mungkin ada masukan ya, mengapa sih dibatasi gitu? Diberikan kebebasan saja gitu. Nah, mungkin banyak pertanyaan seperti itu. Nah, Perry menanggapi dan Bu Nunuk juga menanggapi bahwa eh, kekhawatiran sebagai guru terhadap batas waktu pengerjaan modul, ya Pak Ferry dan Bu Nunuk sama-sama meyakinkan bahwa sistem telah dirancang untuk mendukung keberhasilan semua peserta. Amin. Jadi tidak perlu khawatir lah begitu ya Bapak Ibu. Kini sudah atur semuanya agar Bapak Ibu dapat melewati semua proses dengan baik. Ritme waktu telah disesuaikan dengan beban materi, dan kami pastikan semua peserta memiliki kesempatan yang cukup ya untuk menyelesaikan modul. Begitu disampaikan oleh Ibu Nunuk ya sebagai Direktur GTK. Jadi kerjakan sendiri ya, karena ini adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari sebagai guru. Ya, tentu ya tidak semua bisa begitu ya, karena kita kan pihak penilai kan tidak tahu dikerjakan oleh siapa begitu. Tapi harapannya memang sendiri ya. Nah, dengan sistem baru yang telah terstruktur ini, program PPG bagi guru tertentu tahap 1 diharapkan menjadi momen peningkatan kompetensi guru yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Pihak penyelenggara percaya ya bahwa dengan mengikuti seluruh proses secara mandiri dan disiplin tentu akan menghasilkan guru-guru yang lebih kompeten ya, guru-guru yang lebih mandiri dan jujur ya begitu. Ya seperti itulah harapannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu mengapa tadi di depan itu ada judul yang sangat signifikan perubahannya. Jadi intinya di sini ada dua hal. Yang pertama adalah pengerjaan modul itu diberikan tenggat waktu, dibatasi waktunya, tentu dengan ritme yang sesuai, sehingga diharapkan menghasilkan guru-guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Yang kedua adalah di mana dengan sistem ini diuji ya kejujuran seorang guru agar bisa mengerjakan secara mandiri, tidak dibantu, tidak mencontek begitu. Nah, sehingga faktor integritas itu dipertaruhkan bagi seorang guru dalam mengerjakan modul-modul yang disiapkan oleh kementerian ya, oleh panitia. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan saya sertakan juga di sumber rujukan. Pertama dari Instagramnya Ibu Nunuk ya, kemudian yang kedua dari melintas.id, sumber rujukan informasi kita kali ini. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat, dan selamat ya mengikuti bagi teman-teman yang sudah masuk sasaran PPG tahap 1 dalam jabatan, PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu. Mudah-mudahan saya berdoa semuanya lancar dan lulus ya tepat waktu ya sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.